Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya, nikmat kesehatan jasmani rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan beramal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu masih surat Ali Imran ayat 106 ya. Ayat 106. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Yauma tabyaddu, pada hari putih berseri, wujuhun, beberapa wajah, wataswaddu, dan menjadi hitam, wujuhun, beberapa wajah. Fa'ammal ladzina, maka adapun orang-orang yang iswaddat, menjadi hitam, wujuhuhum, wajah-wajah mereka. Akafartum, mengapa kalian kafir? Mengapa kalian dulu kafir? Ba'da imanikum, sesudah iman kalian atau sesudah kalian beriman. Fadhuku, maka rasakanlah al-adzaba, siksa api neraka, bima kuntum, disebabkan kalian adalah takfurun, kalian berbuat kafir atau ingkar atau durhaka kepada Allah. Ayat ini menerangkan tentang dua golongan, tentang nasib dua golongan besok di akhirat. Satu golongan orang yang beriman, digambarkan oleh Allah besok golongan orang yang beriman itu wajahnya tampak putih berseri. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, hari kiamat nanti, ada wajah yang putih berseri. Jadi wajahnya orang mukmin yang penuh dengan kebahagiaan itu diserupakan dengan warna putih, karena warna putih ini warna kebanggaan orang Arab, simbol kesucian. Sampai orang yang tidak punya dosa digambarkan wajahnya itu putih berseri. Jadi kalau panjenengan benjing niku keluar dari alam kubur kita masing-masing, itu wajahnya sudah berbeda-beda. Ada yang wajahnya itu putih berseri, penuh kebahagiaan. Itulah wajah-wajah orang yang beriman.
Muga wajah kula panjenengan benjing metu teko alam kubur putih berseri. Nampak wajah kegembiraan menyambut surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunianya kulitnya hitam, Ustaz. Iya. Walaupun di dunianya itu berkulit hitam, besok itu wajahnya itu mencorong putih berseri. Wis pokoknya indah lah. Itu wajahnya orang yang beriman, ahli ibadah. Senajan toh ndok dunyane iku wajahe biasa-biasa, tapi besok tuh wajahnya tuh wah luar biasa. Ini sudah janjinya Allah. Wa taswaddu wujuh, dan ada wajah yang hitam, muram, sedih. Siapa itu? Yaitu wajahnya orang kafir, wajahnya orang munafik, wajahnya orang musyrik yang di dunianya tidak beriman kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Itu. Maka fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, orang-orang kafir yang wajahnya hitam itu juga mendapatkan celaan dari Allah. Akafartum ba'da imanikum, mengapa kalian dulu itu ingkar sesudah kalian itu beriman? Orang-orang ahli kitab kafir Yahudi dulu itu beriman, kemudian setelah Nabi Muhammad lahir itu ternyata bukan dari golongan Bani Israel, lalu mereka ingkar terhadap Nabi Muhammad. Nah, itu makanya ditakoni karo Allah, akafartum ba'da imanikum, mengapa oh mas, oke. Akafartum ba'da imanikum, apa? Mengapa kalian dulu kok berbuat kafir sesudah kalian beriman? Wong dhisik lho wis iman awakmu. Dadakno Nabi Muhammad lahir kok malah kafir. Nah, di situ fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah adab ya, api neraka bima kuntum takfurun, sebab kalian telah berlaku kafir atau ingkar. Ini janjinya Allah. Itu ya, jadi makanya apa itu termasuk di dalam hadis Rasul itu besok orang yang ahli ibadah itu kan berarti sering wudu ya. Nah, anggota yang sering wudu ini besok akan kelihatan mencorong, putih berseri. Ya, jadi wajah yang bersinar begitu, Pak. Makanya sampai ono hadis mengatakan bahwa apa itu air bekas wudu itu kalau bisa nggak usah diandui. Jadi biar bekasnya itu betul-betul nemplek di situ, mencorong di situ. Sampai begitu ada imam yang mengatakan makruh diandui. Artinya apa? Air wudhu ini nanti akan bersinar di situ ya. Tapi kalau jenengan andui yo gak apa-apa itu nggih. Kalau ini gak diandui kok sak teles kabeh ini kopiah ya ampune gak enak malah. Nah, di situ masalahnya itu. Apalagi ibu-ibu nek gak diandui ya kena ruko ya kena muknaya akhirnya payu men kabeh. Nah, jadi begitu normal saja. Wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang yang ibyadzat menjadi putih ya, wujuhuhum wajah-wajah mereka fa fi rahmatillah, maka di dalam rahmat Allah, artinya surga. Di dalam rahmat Allah itu maksudnya artinya surga. Hum, mereka fiha, di dalamnya kholidun, mereka kekal selamanya di surga. Dan orang kafir juga kekal selamanya di neraka. Itu ya. Jadi itu janjinya Allah kepada kita.
Yang kita harus yakin, kita harus percaya. Itu harus yakin dan harus percaya. Tilka itulah ayatullahi, ayat-ayat Allah, natluha, kami membacakannya alaika kepadamu Muhammad, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan bohong akan janjinya. Wa mallahu, dan sekali-kali tidaklah Allah yuridu, menginginkan, zulman, berbuat kedzaliman, lil alamin, bagi orang-orang yang ada di alam semesta ini. Allah tidak ingin, tidak menghendaki berbuat zalim terhadap makhluknya yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia. Maksudnya apa? Kalau Allah itu memasukkan neraka hambanya, itu bukan salahnya Allah. Itu maksudnya. Sebab Allah sendiri tidak menghendaki kedzaliman. Ya. Dan kalau ada orang dimasukkan surga oleh Allah, itu karena sifat kasih sayangnya Allah, karena di dunia dia melakukan ketaatan kepada Allah. Walaupun kita yang menjalankan perintahnya Allah itu masih jauh dari sempurna, tapi karena sifat Rahman Rahimnya Allah, maka kita dapat masuk surganya Allah. Nah, di situ Pak. Nah, kalau ada orang yang disiksa di neraka, dimasukkan di neraka, bukan karena kedzaliman Allah, karena Allah tidak menghendaki berbuat zalim kepada hambanya atau makhluknya yang ada di alam semesta ini. Itu. Makanya di situ wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak menghendaki kedzaliman terhadap alam semesta ini. Itu. Terus ayat berikutnya, walillahi, dan kepunyaan Allah, ma apa-apa yang fis samawati, yang ada di semesta langit, wama, dan apa-apa yang fil ardi, di dalam bumi. Apa saja yang ada di langit itu, bulan, bintang, matahari, dan lain sebagainya, semuanya itu adalah miliknya Allah. Dan apa-apa yang di dalam bumi, tambang, minyak, terus apa mana yang ada di dalam perut bumi ini, kandungan-kandungan bumi yang penuh dengan kekayaan itu semuanya adalah miliknya Allah. Wa ilallahi, dan kepada Allah turja'u, dikembalikan al-umuru, semua urusan apa saja semuanya dikembalikan kepada Allah. Bumi memang diserahkan oleh Allah untuk dikelola, tapi kalau yang mengelola bumi ini, hasil kekayaan bumi ini, orangnya tidak adil, tidak jujur, maka besok Allah sendiri yang akan mengadili. Kepada Allah lah semua urusan itu dikembalikan. Nah, di situ kepada Allah semua itu urusan dikembalikan. Ya, kalau Allah itu tidak menghendaki, maka itulah yang terjadi. Contoh misalnya Abu Rizal Bakri, ya, sak kroni-kroninya mau ngebor minyak untuk gone Sidoarjo, ternyata Allah tidak ridho, akhirnya apa, meluap, meletus, muncullah lumpur lapindo, sampai saat ini masih belum bisa ditanggulangi. Allah tidak ridho, akan dikembalikan kepada Allah segala urusan. Nah, begitu ke? Allah tidak ridho. Nah, entah sampai kapan itu urusan lumpur lapindo itu, sampai sekarang masih keluar. Nah, disitulah ya tambang-tambang yang ya dikeruk oleh sebagian golongan yang dieksploitasi isi perut bumi ini, kekayaan bumi ini, kalau tidak disalurkan sesuai dengan undang-undang atau keadilan atau hak-hak yang mestinya harus disampaikan kepada rakyat, maka nanti Allah yang akan mengadilinya.
Semua urusan akan dikembalikan kepada Allah. Begitu. Kuntum kalian keberadaan kalian itu umat Muhammad, ya kita umat Muhammad ini, khairu ummatin adalah sebaik-baik umat. Kuntum keberadaan kalian itu umat Muhammad, maksudnya ya kita ini, khairu ummatin sebaik-baik umat, ukhrijat yang dikeluarkan atau dilahirkan di muka bumi ini, linnasi untuk manusia, artinya untuk memberikan manfaat kepada semua manusia. Untuk apa kita itu dilahirkan di muka bumi ini sebaik-baik umat tadi itu? Ta'muruna bil ma'ruf, agar kalian dapat menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan supaya kalian itu mencegah dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna, dan kalian beriman billahi kepada Allah. Walau amana, dan jikalau beriman ahlul kitabi, ahli kitab Yahudi Nasrani, ya Yahudi Nasrani dengan iman versi kita, maksudnya. Sebab orang Yahudi Nasrani itu kalau dibilang orang musyrik dia tidak mau, dibilang orang kafir dia juga tidak mau, karena dia punya kitab, karena dia memegang kitab, dia mengaku beriman, ya. Nah, yang dikatakan di sini, andaikan mau beriman ahli kitab itu, maksudnya iman seperti versi kita, bukan versinya orang Yahudi, bukan versinya orang Nasrani. Lakana, tentu ya, iman orang ahli kitab tadi itu khairon, lebih baik, lahum, bagi mereka. Minhum, di antara mereka, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, ya. Minhum, di antara mereka ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu, al-mu'minuna, ono sing dadi wong mukmin, ada. Tapi wa aktsaruhum, kebanyakan mereka ahli kitab itu al-fasiqun, yaitu orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak ada keinginan untuk berbuat baik. Jadi selalu ingkar, selalu tidak percaya, selalu mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini yaitu memuji kepada kita umat Muhammad bahwa kita ini sebaik-baik umat yang dilahirkan di muka bumi ini untuk membawa misi amar ma'ruf nahi mungkar. Bahasa Al-Qur'annya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Ini tugas kita semuanya, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kenapa kita kok dikatakan oleh Allah khairu ummah, sebaik-baik umat? Nah, kan gitu kan? Dan ini Allah sendiri yang mengatakan. Jadi umat Muhammad itu sebaik-baik umat, dikatakan oleh Allah begitu. Kenapa? Karena Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi kita ini adalah pemimpin para nabi dan rasul. Yang kedua, karena kitab kita ini adalah kitab yang mencakup isi kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Ya, karena Al-Quran ini adalah kitab penyempurna, karena setelah ini sudah tidak ada wahyu turun lagi. Jadi isinya Al-Quran itu mencakup seluruh isi kitab-kitab sebelumnya, termasuk Taurat, Injil, Zabur, dan lain sebagainya. Itu sudah dicakup di dalam Al-Quran. Makanya kita itu disebut sebaik-baik umat yang sempurna. Tuh.
Nah, jadi itu misi kita, amar ma'ruf nahi mungkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum. Jadi seperti tadi, nek wong-wong Yahudi Nasrani itu gelem iman padha karo imane umat Muhammad, khairul lahum, lakana khairul lahum. Itu lebih baik bagi. Tapi mereka tidak. Mereka mengakui adanya Allah, tapi mereka masih mempersekutukan Allah. Jadi Yahudi Nabi Uzair anaknya Allah. Nah, itu yang salah di situ. Terus tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman karena tidak dari golongan mereka. Orang Nasrani yang mengakui adanya Allah, tapi dia meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah anak Allah, dan juga tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad, tidak mau mengakui Al-Quran sebagai kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Di situ iman mereka itu rusaknya, di situ, gitu loh. Ya, iman mereka itu rusaknya di situ. Makanya mereka beriman, ya beriman, tapi iman mereka tidak sama dengan iman kita. Itu tidak sama dengan iman kita. La yadurrukum, sekali-kali tidak akan membahayakan orang Yahudi Nasrani itu kepada kalian illa adzan, kecuali gangguan-gangguan kecil. Wa iyyuqatilukum, dan jika kalian memerangi, dan jika mereka memerangi kalian, yuwallukumul adbar, maka kalian dapat memukul mundur orang-orang ahli kitab itu. Tsumma la yunsurun, kemudian mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Buktinya ya, dulu orang kafir yang berkuasa, kemudian Nabi Muhammad di Mekah untuk mendakwakan Islam tidak dapat posisi, tidak dapat tempat, bahkan dicemooh, diblokade, bahkan akan dibunuh Nabi Muhammad. Setelah itu diperintah hijrah ke Madinah. Di Madinah ketemu dengan sahabat Ansor, disatukan dua kelompok yang bertengkar kemarin itu menjadi satu, maka menjadi kuat. Lalu setelah itu bertubi-tubi berperang dengan orang Yahudi, ya, berperang dengan orang kafir, orang musyrik, orang munafik, semuanya dilibas dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Negara Arab, Jazirah Arab ditaklukkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sekarang jadilah Mekah yang megah seperti itu, Madinah yang terang benderang seperti itu. Itu adalah hasil perjuangan Rasulullah dengan para sahabatnya yang dulu didominasi dan dikuasai oleh orang Yahudi. Nah, disitulah maka firman Allah, mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan yang kecil, dan jika kamu mau memerangi mereka, pasti kamu akan mampu memukul mundur mereka, dan tidaklah mereka itu ditolong. Demikianlah bapak-bapak, orang Islam itu kalau mau bersatu, kuat, kokoh, orang kafir akan mudah untuk dikuasai. Nah, disitulah contohnya ya di zaman Rasul itu aja. Contohnya Rasulullah itu saja. Bagaimana kalau kita itu membaca sejarah perang Badar ya. Orang yang jumlahnya cuma segitu bisa mengalahkan orang pasukan kafir yang begitu banyak. Karena apa? Persatuan mereka, kekuatan iman mereka, ketakwaan mereka. Lah di Indonesia sudah dilakukan. Bagaimana bangsa Indonesia, arek-arek Surabaya yang dipelopori oleh Jenderal Sudirman, kita mampu memukul mundur Belanda walaupun dengan peralatan bambu runcing. Nah, di situ loh. Nah, sekarang ini jangan sampai kita ini
menjadi umat sing jumlahe akeh tapi gak ono kekuatane. Karena apa? Tidak mau bersatu. Itu loh. Kalau kita bersatu kuat, Pak. Kuat. Makanya jangan sampai kita ini mau diadu domba. Hanya karena masalah-masalah yang kecil. Di situ, oke? Barangkali ada yang ditanyakan sambil jalan. Ini bahasanya sudah berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan mengenai kekafiran, Ustaz. Itu ciri-cirinya apa orang kafir? Ada yang mengatakan selain Islam itu kafir katanya. Apa benar itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kafir itu dari istilah kafaro. Kafaro itu artinya tutup. Disebut kafir itu karena dia menutup diri dari kebenaran. Dia itu tahu bahwa ini benar, Pak, tapi tidak mau menerima. Sudah menutup diri dari kebenaran yang disampaikan. Itu namanya kafir istilahnya. Nah, kemudian diadopsi bahasa Inggris namanya cover. Jadi kitab ini diberi sampul. Ini covernya, Pak. Cover itu artinya penutupnya. Kita tidak akan bisa membuka ini kalau covernya tidak bisa buka dulu. Lah orang kafir itu sudah membuat cover ini. Jadi hidayah Allah sudah tidak bisa masuk. Karena dia membuat kekafiran, membuat cover, membuat penutup. Hidayah itu mau masuk. Gitu nggih. Bahasa Inggrisnya cover. Ngoten nggih. Terus kita tidak tahu wong Jawa ngarani koper ini. Gitu. Ada kan istilah koper? Alat yang dibawa itu. Koper. Ya itu juga penutup kan itu. Kan bisa melindungi untuk buat pakaian kan? Jadi koper. Jadi ono koper, ono cover, ono kufur, kafir. Nah itu semuanya dari kafaro tadi itu. Jadi begitu, Pak. Jadi kafir itu bukan berarti nggak tahu dia. Menutup diri dari kebenaran yang disampaikan itu namanya kafir. Nah, selain Islam, ya kalau begini, selain Islam, ya kafir. Wong dia itu menutup diri dari kebenaran yang disampaikan oleh Islam. Kan begitu, Pak. Ya. Menutup diri dari kebenaran yang disampaikan oleh Islam. Jadi disebut kafir. Nah, begitu. Ngoten Bang. Nggih. Wonten malih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam doa salat tahajud disebutkan Rabbana adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ini apakah kelak di surga itu ada pintu-pintu khusus untuk masuk dan pintu-pintu khusus untuk keluar? Nah itu mau keluar dari surga, keluar kemana? Ada doa demikian itu maksudnya apa begitu, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi kalau digambarkan bahwa di surga itu akhirat itu disebut darul akhirah, kampung akhirat, kan begitu ya? Darul akhirah, kampung akhirat. Jadi surga itu nanti juga ya seperti kita di dunia ada perkampungan seperti ini. Di surga nanti itu juga ya kita ini menempati rumah-rumah sama. Ya,
Ya masuk tadi itu seperti kita masuk di rumah kita, ya, masuk keluar kita. Nah, ibadah yang kita lakukan ini adalah untuk membangun rumah-rumah yang ada di surga nanti. Semakin amal ibadah kita itu banyak dan kuat, maka akan semakin bagus rumah surga yang akan kita tempati. Jadi itu gambarannya itu keluar masuk rumah yang ada di surga nanti itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi ibaratnya begini, logikanya begini. Kalau orang sekarang ya, maka sekarang di dunia, dheweke duwe akeh, mesti iso tuku omah sing tipe sing seberapa begitu, sing ndok galaksi kono wis. Rumahnya tipenya besar, ya karena uangnya banyak. Ya, sama halnya ketika di surga nanti, kalau dia itu amalnya banyak, maka rumah yang akan dihuni rumah surga juga akan tempatnya juga bangunannya juga bagus, kan begitu. Nah seperti itu kan. Lah kalau amalnya cuma sedikit, ya rumahnya ya tipe berapa? Kalau orang tidak punya uang, cukup mengambil RSS. Berapa S itu? Ya sesuai dengan kondisi uang. Ya sama. Rumah kita besok di surga itu seperti apa? Tergantung amal kita sekarang. Ya, tergantung kita bangun dengan ibadah yang sekuat apa kita. Gitu loh, okay? Nah, jadi logikanya seperti itu, Pak. Nanti rumah surga yang akan kita tempati itu. Ngeten ae ana sing kadang-kadang jamaah. Wis kula mboten bayangno Ustaz, kula teng emper-emperane surga mboten napa-napa, ngoten nggih. Ya nek isih aja ndek emperane, Pak. Gak enak ya. Ndek emperane iso kangi nanake nyamuke. Ya nek isih ya mlebu wae ra ngono ta. Nah, begitu ya. Jadi tergantung pada kita. Gitu. Ya aja terima ndek emperane. Nah, makanya kita ayo nandur kebaikan, beramal soleh yang sebanyak-banyaknya biar untuk membangun rumah yang ada di surga ini. Nah, seperti itu ya. Monggo Mas. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Menyinggung tadi Pak Ustadz membicarakan masalah orang fasik maupun orang munafik ya. Kalau orang di luar Islam itu sudah jelas bahwa dia akan masuk neraka. Tapi kadang-kadang orang Islam sendiri itu dia juga istilahnya pernah melakukan kemunafikan. Contoh, kalau misalnya kita berbicara bohong, kemudian dipercaya mengkhianati dan lain-lain. Kemudian sama fasik juga seperti itu. Apakah kita nanti juga termasuk orang-orang yang munafik walaupun kita beriman kepada Allah, Pak? Terima kasih. Ya, jadi gini, orang munafik itu dibagi menjadi dua. Ada munafik akidahnya, memang akidahnya sudah munafik. Ada munafik amaliyah, perbuatannya yang munafik tapi akidahnya masih Islam. Nah, yang banyak dibicarakan di dalam Al-Quran itu orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempatnya orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Itu adalah munafik akidahnya. Ketika ketemu orang yang beriman bilang kami beriman kepada Allah, maka ketika kembali kepada teman-temannya yang kafir, enggak, saya masih tetap kafir. Jadi seperti itu, munafik akidah ya. Nah ini yang diancam oleh Allah. Apa itu? Di neraka yang paling bawah itu munafik akidah seperti ini. Nah, orang Islam juga sering melakukan kemunafikan. Bukan akidahnya yang munafik, tapi perilaku dan perbuatannya sering munafik.
Ini berarti munafik amaliyah. Ya munafik amaliyah. Kalau munafik akidah maka sama dengan orang kafir tadi, selama-lamanya di neraka akidah kok. Tapi kalau munafik amaliyah maka dia dihukum di neraka. Kalau nanti dosa-dosanya sudah habis baru dimasukkan ke surga. Bedanya di situ. Jadi ada munafik akidah, ada munafik amaliyah. Yang munafik bukan perbuatannya, yang munafik bukan akidahnya, tapi yang munafik adalah amaliyahnya. Lah di negara kita itu yang sing banyak jumlahnya ya munafik amaliyah ini. Ya, munafik amaliyah ini. Jadi di masjid itakullah ya tunduk. Di masjid itu yang ngrungokno khutbah. Tapi engko nduk kantor ya siji meneh. Nah ini wis beda lagi, suasana hatinya sudah berbeda lagi. Nah begitu loh, itu namanya munafik telah ditimpahkan alaihim atas mereka adillatu kehinaan. Mereka ahli kitab yang tidak beriman tadi. Aina masukifu, di mana saja mereka berada, illa bihablim minallahi, kecuali dia berpegang teguh dengan tali agama Allah, beriman maksudnya, wahablim minan nasi, dan dia itu berpegang teguh dengan mengadakan hubungan baik dengan sesama manusia. Wabau, dan mereka kembali bighadabin, dengan kemurkaan, kembali kepada Allah nanti dengan mendapat murka minallahi, dari Allah, wa dzuribat, dan telah ditimpakan alaihim atas mereka almaskanatu, kemelaratan, almaskanatu, kemelaratan. Dzalika, demikian itu, bi annahum, sesungguhnya mereka, kanu, mereka adalah yakfuruna, mereka mengingkari, berbuat ingkar, kufur, bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna, dan mereka, kebiasaan mereka ahli kitab itu membunuh al-anbiya'a, para nabi, bi ghairi haqqin, dengan tanpa alasan. Dzalika, demikian itu, bima, disebabkan asaw, mereka durhaka, wa kanu, dan mereka adalah ya'tadun, mereka melampaui batas. Jadi ayat ini kalau disimpulkan begini, orang itu hidupnya akan terhina dan akan ditimpa oleh kemelaratan-kemelaratan, kecuali dia itu menjalin hubungan baik dengan Allah, yaitu menjalankan perintah-perintahnya, wahablim minan nas, dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kita akan menemui kehidupan yang bahagia, terhormat, kalau kita itu menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Bahasa Al-Quran, hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ini tidak ada pilihan, Pak. Bukan illa bihablim minallah atau tidak begitu, wa hablim minan nas. Jadi dan gak bisa dipilih, gak bisa dong kita hidup di dunia hanya berhubungan baik dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia, tidak, atau berhubungan baik dengan manusia tidak berhubungan baik atau tidak melaksanakan hukum Allah, tidak bisa. Dua ini harus terjalin dengan baik. Nek uripe kepengen mulya dunya akhirat, loro iki kudu dijalani. Hablum minallah, rupane menjalankan perintah Allah, menjalankan larangannya. Hablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia. Itu tidak bisa dong ada orang ngomong apa itu, ada orang beribadah baik kepada Allah, wis salate tahajute wis gedhek, salat sunat dilakoni kabeh, tahajud wis, tapi tidak baik dengan sesama manusia.
Ini Allah juga tidak suka. Ada lagi orang ngomong begini, aku ini masana gak sholat tapi aku kan apik karo wong. Ya padha wae, gak bener ini. Ya, kadang-kadang dia itu berkata begitu, ya. Percuma sholat gak apik karo tangga. Iku ya gak bener, wong sholat kok gak apik karo tangga. Aku ini masuk gak sholat, aku lah apik karo tangga. Ya sampean ya salah. Doa kebeneran lah omongan. Kan begitu kan, kadang-kadang orang itu terus ngeklaim dirinya terus. Ya padha gak apik gitu. Sampai apik karo menungso, gak apik karo pangeran. Lho pangeran ya gak seneng kok. Ya apik karo pangeran terus gak apik karo menungso. Allah juga gak seneng berdoa. Jadi kedua-duanya itu harus hablum minallah wa hablum minan nas, ini harus kita lakukan begitu loh ya. Nah ini apa itu dalilnya kita bisa hidup bermasyarakat itu seperti ini Pak ya. Makanya di sini itu hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, wa hablim minan nas, bukan wa hablim minal muslimin, bukan wa hablim minal mukminin. Ndak. Ojo hubungan baik karo wong Islam tok utawa hubungan baik karo mukmin tok, tapi ndok kene nas. Nah di sini loh hebatnya Allah itu di sini Pak. Berarti nas itu kan ndok kono ya ana wong Islam, ya mungkin ana wong non muslim kan begitu kan, wong manusia. Dan berarti kan ya siapa yang disebut manusia di situ ya kita berhubungan baik. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah di Madinah. Rasulullah itu juga bertetangga dengan orang Yahudi, juga bertetangga dengan orang Nasrani, juga bertetangga dengan orang Majusi. Selama Rasulullah itu tidak diganggu oleh mereka, ya, tidak diperangi oleh mereka, Rasulullah juga bersikap lemah lembut terhadap orang Yahudi, orang Nasrani. Inilah hablum minan nas. Bukan hablum minal muslimin, bukan hablum minal mu'minin. Ya, jadi disinilah apa itu dalilnya kita hidup bermasyarakat itu Pak. Ya, oleh karena itu jangan sampai, jangan sekali-kali hanya berbeda paham. Sekali lagi, ya sering saya ulang ini karena ayat-ayatnya kemarin menerangkan tentang Allah melarang bercerai-berai kan, hanya berbeda faham terus kita tidak saling menghormati. Ya, apalagi kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi, memilih wakil apa itu wali kota Surabaya. Hanya berbeda pilihan saja, terus wis ilok-ilokan. Oh jangan Pak. Ya, siapapun yang menang ya sudah kita doakan mudah-mudahan mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memilih boleh berbeda, tapi hati kita tetap bersatu. Beda pilihan ya kok direwangi gak sapa-sapaan. Jangan sampai ya. Jangan sampai merusak hablum minan nas kita. Itu nggih. Ibaratnya beda partai silakan, tapi hablum minan nas kita tetap berjalan. Lah ngoten nggih. Nah, disitulah. Ayo kita menjadi orang arif dan bijaksana. Nah, sehingga apa yang difirmankan oleh Allah itu kita bisa melaksanakan. Jangan hanya ayatnya yang kita kaji, tapi kita tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, nanti kurang bermanfaat nanti ayat ini gitu. Ada yang tanyakan lagi mengenai hal ini? Barangkali ada, monggo. Nah, terus di sini wayaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Dan mereka orang Yahudi dan Nasrani itu karena dia itu kufur terhadap ayat-ayat Allah, kenapa mereka ditimpa kehinaan dan kemelaratan nanti? Karena mereka itu yakfuruna bi ayatillah, siji ingkar terhadap ayat-ayat Allah, nomor loro wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, membunuh para nabi.
Saya masih teringat Profesor Mrawi menafsirkan wayaqtulunal anbiya. Ustaz, itu kan menceritakan orang-orang Yahudi yang membunuh para nabi zaman dulu. Berarti ayat ini sudah tidak berlaku. Kan menceritakan dulu. Tapi beliau mengatakan bukan. Wayaqtulunal anbiya dan membunuh para nabi bighairi haqqin itu tidak hanya membunuh secara fisik, akan tetapi membunuh syariatnya, membunuh ajarannya. Berarti sekarang juga banyak orang yang membunuh para nabi. Siapa itu? Yaitu orang yang membunuh syariatnya, orang yang tidak menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu berarti sama dengan membunuh para nabi. Beliau mengatakan begitu. Kalau dulu ia membunuh fisiknya, tapi sekarang syariatnya yang dibunuh. Maksudnya syariatnya sudah tidak dilakukan lagi, ditinggalkan. Itu sama dengan membunuh para nabi. Begitu beliau mengatakan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Itu ya. Jadi Bapak, ayat-ayat yang kita kaji mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan mari kita aplikasikan dalam kehidupan di masyarakat kita. Begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan sampun adzan. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.